Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. untuk semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti webinar hari ini. Semoga di siang hari ini kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya selamat datang kepada semua peserta yang telah hadir dan untuk semua peserta yang telah ikut bergabung di webinar kali ini dengan tema Kewajiban Keamanan Data dalam Era Baru, Aturan Perlindungan Data Pribadi, Jumat 14 Maret 2025. Oke, sebelum acara dimulai, seluruh tamu undangan diharapkan bisa ikut bergabung dan menonaktifkan fitur audionya. Dan kalau bisa, bisa mengaktifkan videonya juga on cam. Mungkin langsung saja ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kami himbau semuanya duduk dalam posisinya. Silakan, panitia. Dilanjutkan dengan menampilkan video Grand Design Kampus Politeknik Sibercertika Internasional.
Baiklah, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dengan tema kewajiban keamanan data dan dalam era baru aturan perlindungan data pribadi oleh Bapak Santun Gunadi, SHLLM. Tidak lupa juga saya Linda Intan Fauzia selaku moderator acara hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari Bapak Santun Gunadi, SHLLM. Jadi beliau adalah Bapak Santun Gunadi, Law and Technology Enthusiast. Beliau pendidikannya di Universitas Diponegoro, Faculty of Law, dan di Tilburg University di Netherlands, Law and Technology. Pengalaman beliau di UMKM, mentor di Bara Foundation, partner Astara Consulting, Data Protection Consultant, PT Sinesis International. Ya, demikian CV yang saya bacakan terkait pemateri kita hari ini. Langsung saja kepada Bapak Santun Gunadi SHLM, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar. Terdengar. Terdengar ya. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal. Oke. Ini kalau boleh tahu, ini ramai juga ya. Ada sekitar 243 pesertanya. Ini rata-rata mahasiswa atau dari mana? Kalau MC-nya tadi mahasiswa juga atau dosen di SCI? Halo? Masih di mute kayaknya ya. Oke. Rata-rata mahasiswa ya berarti ini ya, teman-teman semuanya ya. Iya, Pak. Oke. Dari jurusan apa nih rata-rata teman-teman kalau boleh tahu? Coba boleh mungkin di kolom home management, sistem informasi, sistem informasi, teknik industri, akuntansi, biologi, informatika. Oh, macam-macam ya. Jadi emang dari beragam farmasi, perbankan syariah, ilmu komunikasi, kedokteran, sistem informasi, teknik komputer, teknik informatika. Oke. Oh, ada dari Fakultas Hukum UKSW juga ini. Ellen Christy Andrea dari Satya Wacana ya, salah tiga ya ini ya. Oke. Oke, wah macam-macam. Oke, sangat beragam ya berarti pesertanya di sini dari agroteknologi juga,
Oke, mungkin em, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kewajiban keamanan data dalam era baru aturan pelindungan data pribadi. Ya, walaupun mungkin ini teman-teman dari berbagai jurusan, tapi saya rasa aturan pelindungan data pribadi ini akan sangat relevan dimanapun itu. Jadi memang mau jurusan akuntansi, yang paling relevan mungkin anak-anak TI ataupun anak-anak hukum ya. Tapi saya rasa jurusan-jurusan lain pun memang akan terkena dampak dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Oke, mungkin eh, kita lanjutkan sekilas tentang saya. Tadi sudah disampaikan juga. Jadi saya Santun Gunadi. Jadi saya adalah Data Protection Consultant di Synexis International. Synexis International nanti saya akan jelaskan juga Synexis International itu apa. Saya menempuh pendidikan di Undip S1 jurusan Ilmu Hukum dan juga saya menyelesaikan studi master di Tilburg University, khusus spesifiknya di Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Jadi memang saya mengambil master di bidang hukum teknologi yang memang secara spesifik pada saat saya belajar S2, saya spesifik mempelajari terkait dengan data protection. Karena hukum pelindungan data pribadi itu seperti kita tahu, mungkin teman-teman beberapa sudah mengetahui juga hukum pelindungan data pribadi ini diadopsi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau Aturan Pelindungan Data Pribadi di Eropa atau biasa disebut GDPR. Dan kebetulan saya memang mempelajari tentang data protection di Belanda, di mana eh, salah satu dosen pengajar data pribadi di sana adalah penyusun juga dari GDPR yang mana diadopsi oleh hukum pelindungan data pribadi di Indonesia. Oke, lalu terkait dengan Synexis International, jadi Synexis International adalah perusahaan yang bergerak secara khusus di bidang cyber security dan juga memberikan jasa konsultan di bidang-bidang pelindungan data pribadi, cyber security, pen test, dan lain hal sebagainya. Lalu juga memang telah memiliki banyak pengalaman terkait dengan konsultan atau pendampingan di dunia IT maupun pelindungan data pribadi. Ada beberapa juga rekam jejak, ini mungkin hanya sekilas yang bisa saya sampaikan di sini. Beberapa lainnya masih banyak juga proyek-proyek implementasi dari pelindungan data pribadi di Indonesia yang telah diberikan jasa konsultasinya dari uh, Sineksis Internasional baik dari kementerian, BUMN, swasta, segala perbankan, telekomunikasi kami pernah memberikan jasa konsultasi terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Ini beberapa klien yang pernah ditangani oleh Sinexis Internasional juga ada beberapa. Oke, lalu kita langsung masuk ke materi. Em, Mungkin teman-teman KI atau teman-teman yang fokusnya bergerak di data pasti mengetahui semakin banyak data, biasanya semakin banyak data yang diproses, itu kualitasnya biasanya akan semakin bagus. Jadi dulu itu perusahaan akan berlomba-lomba mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, khususnya mungkin di bidang kaitannya ini ada manajemen SDM, ada kaitannya juga dengan teman-teman di akuntansi, di apa namanya TI. Nanti semakin banyak data pribadi atau data yang dikumpulkan, maka kualitas dari datanya itu otomatis pasti akan bagus. Nah, itu pada era dulu. Nah, tapi masalahnya sekarang semakin banyak data itu dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, itu tanggung jawab yang ada di perusahaan atau tanggung jawab yang ada di pengelola data pribadi itu akan menjadi lebih besar juga. Jadi semakin banyak data yang dikumpulkan, maka itu impact-nya pun akan ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dengan dulu juga tanggung jawabnya memang sudah ada tanggung jawab kaitannya dengan misalkan contohnya tanggung jawab dengan reputasi, tanggung jawab dengan bagaimana kita nge-treat customer. Nah, sekarang ditambah lagi tanggung jawabnya dengan hukum pelindungan data pribadi. Nah, dengan data yang data the new oil dengan mahalnya the value yang besar di data ini juga ada tanggung jawab baru. Nah, tanggung jawabnya apa sih? Ada risiko. Di sini ada risiko dari pelanggaran pelindungan data pribadi. Resikonya macam-macam. Ada di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru ada tiga jenis resiko.
Yang pertama ada resiko pidana, jadi bisa ada penjara, ada denda atau tutupan dari perusahaan, ada juga sanksi administratif. Nah, di sini sanksi administratifnya, eh, jadi sanksi administratif ini menjadi momok baru yang menyeramkan bagi perusahaan-perusahaan. Kenapa perusahaan-perusahaan ini jadi harus aware terhadap pelindungan data pribadi? Yang saya bilang tadi, dulu perusahaan berlomba-lomba untuk mengumpulkan data pribadi sebanyak-banyaknya. Namun ada resiko baru nih jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Sanksinya apa? Administratifnya 2% dari penerimaan tahunan. Oke, kalau misalkan kita ngomongin bisnis-bisnis yang tidak terlalu besar, mungkin 2% tidak dirasa tidak terlalu banyak misalkan. Tapi bayangkan jika 2% dari multi-billion companies atau misalkan yang memang pendapatan atau penerimaan tahunannya itu eh, sangat besar itu. Ini akan menimbulkan apa namanya? Akan menjadi bahaya baru bagi perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita kalkulasikan, ini 2% ini bisa bisa menjadi sangat banyak. Karena kenapa? Karena bukan 2% ini bukan diambil dari pendapatan bersihnya. Bukan menjadi pendapatan bersihnya, tapi 2% ini dikalikan ke pendapatan tahunan, di mana pendapatan bukan bukan keuntungan saja, tapi pendapatan tahunan, penerimaannya. Jadi memang kalau dikalikan, ini kan berarti belum dipotong sama expenses atau biaya-biaya operasional dari perusahaannya. Jadi bayangkan 2% itu bisa bisa jadi bahkan ada beberapa yang katanya kalau misalkan saya kena 2% full dari sanksi administratif ini, perusahaan bisa bangkrut gitu. Jadi bayangkan resiko yang dibebankan ke perusahaan dalam pengelolaan pelindungan data pribadi ini sebesar apa gitu. Lalu ditambah lagi ada risiko yang ketiga, gugatan ganti rugi. Di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu di emphasize atau ditekankan bahwa adanya hak ke subjek data pribadi untuk menggugat ganti rugi, eh, untuk memberikan gugatan ganti rugi ke perusahaan jika jika subjek data tersebut merasa dirugikan. Saya ambil contoh misalkan eh, Mbak Farha Adelia nih, yang saya lihat namanya ada Mbak Farha Adelia misalkan. Mbak Farha Adelia punya rekening di bank, Mbak Farha. Ini online online atau tidak ya Mbak Farha, atau lagi keluar dulu ya? Oke, saya lanjutkan. Mungkin oke, saya rasa teman-teman di sini semuanya punya rekening rekening di bank. Dan bayangkan jika identitas atau data pribadi teman-teman yang kaitannya dengan perbankan, misalkan nama ibu, nomor rekening, eh, PIN ATM dan lain hal sebagainya itu bocor gitu. Maka kebocoran itu bisa kegagalan pelindungan data pribadi itu jika misalkan rekening atau saldo teman-teman misalkan dikuras oleh hacker ataupun penyerang gitu, itu nanti ditekankan dalam undang-undang ini kita bisa menggugat ganti rugi perusahaan tersebut dengan apa yang kita alami, kerugian yang kita alami, belum lagi kerugian-kerugian imaterial. Misalkan karena misalkan kita tidak bisa akses keuangan kita, maka harusnya kita membayar bisnis kita bisa running seperti apa, bisa jadi kali berapa sekian. Nah, itu jadi resiko-resiko dari pelanggaran pelindungan data pribadi ini menjadi sangat menyeramkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini timelinenya. Saat ini Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini sudah disahkan dari tahun 2022. Jadi aturan-aturan yang kaitannya dengan pidana itu sudah aktif dari tahun 2022. Namun memang dari undang-undang di tahun 2022 itu diamanatkan bahwa efektif berlakunya 2 tahun kemudian, sehingga tanggal 17 Oktober 2024 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini telah secara efektif berlaku secara menyeluruh. Namun memang masih ada PR bagi pemerintah di mana nantinya akan ada peraturan turunan terkait dengan pelindungan data pribadi ini yang akan segera disahkan, dan juga nanti kaitannya dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini akan ada semacam lembaga yang mengawasi pelindungan data pribadi secara khusus. Jadi akan ada semacam KPK-nya lah, semacam KPK atau semacam
eh, Komnas HAM terkait dengan pelindungan data pribadi. Itu ada kewenangan-kewenangan khusus, baik itu nanti untuk menyelesaikan sengketa maupun nanti kaitannya dengan pelaporan-pelaporan untuk pengawasan pelindungan data pribadi di Indonesia. Oke, nah ini mungkin agak jelimet kalau lihat ini. Ini sebenarnya ini sudah dirangkum dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang kontennya lumayan banyak. Ini kurang lebih kontennya ketika kita summary-kan, ada beberapa aturan, apa aja sih aturan yang ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini beberapa aturannya. Jadi kalau bisa dibilang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini eh, merubah mindset di mana dulunya data itu banyak orang atau banyak perusahaan yang berpikir bahwa data itu miliknya perusahaan. Tapi dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini dipertegas bahwa data pribadi itu milik kita, kita nih kita yang punya datanya. Misalkan saya Santun Gunadi, data pribadi saya ya itu punya saya, bukan punya perusahaan. Jadi yang saya berhak atas data tersebut. Jadi saya bisa ada di sini disebutkan hak subjek data pribadi. Saya bisa meminta hak-hak saya terkait dengan pelindungan data pribadi, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakhiri pemrosesan, hak untuk ditunda pemrosesannya, hak untuk memperbaharui datanya, hak untuk menarik kembali persetujuan yang telah saya berikan, hak untuk meminta ganti rugi jika ada kerugian-kerugian yang saya terima, hak untuk mendapatkan akses terhadap pemrosesan data pribadi, lalu juga keberatan atas data pribadi yang diproses secara otomatis, ataupun hak untuk meminta data saya dikirimkan ke pengendali lainnya. Jadi ini yang baru di hukum Indonesia ini ada hak. Oke. Nanti juga ada beberapa hal lagi yang memang untuk perusahaan itu jadi hal baru. Jadi memang saat ini semua perusahaan itu sedang berlomba-lomba atau berlari untuk memenuhi segala aturan yang ada di dalam Undang-Undang PDP ini supaya tidak mendapatkan tadi denda administratif atau tidak tidak bisa didenda sebagaimana ada aturan di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Oke. Nah, lalu sebenarnya apa sih data pribadi gitu kan? Dari tadi kita ngomong data pribadi, data pribadi, data pribadi. Data pribadi itu sangat luas, teman-teman. Kita di sini definisi yang ada di dalam undang-undang, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri-sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini jadi kayak ini tuh sangat luas. Definisi data pribadi ini sangat luas gitu. Mau itu nama lengkap ataupun itu nomor HP, NIK, kalau itu bisa mengidentifikasikan kita siapa, maka itu adalah data pribadi. Tapi misalkan gini, saya lihat ini ada nama Gufron, gitu, Gufron Nur Hakim. Kalau Gufron aja, misalkan nama Mas Gufron, Gufron aja terpampang namanya tersebar di mana-mana. Maka itu belum tentu data pribadi. Kenapa? Nah, Gufron yang ini, Gufron di Indonesia ada berapa gitu kan? Misalnya ada di dunia apalagi misalnya Gufron sangat banyak gitu kan. Tapi kalau Gufron Nur Hakim dengan nomor handphone sekian dikombinasikan gitu kan, jenis kelaminnya laki-laki, keluarga negaraan di Indonesia, maka itu baru bisa mengidentifikasikan siapa Mas Gufron ini gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai data pribadi gitu. Nah, data pribadi sendiri ini dibagi dua, spesifik, ada yang umum. Dibagi dua kayak gini karena untuk data pribadi yang spesifik itu kalau kita kumpulkan berarti itu resikonya itu tinggi. Nah, itu yang berbeda. Ketika resikonya tinggi, maka ada treatment khusus yang harus dilakukan terhadap data pribadi tersebut. Apa sih yang termasuk data pribadi spesifik tuh? Yang satu ada kesehatan, biometrik, genetik, catatan kejahatan, data anak maupun data keuangan pribadi. Nah, untuk apabila perusahaan memproses data pribadi spesifik ini, maka otomatis perusahaan tersebut memiliki resiko tinggi dalam pemrosesan data pribadinya. Dan
Dan jika itu termasuk resiko tinggi, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan. Salah satunya apa namanya? Salah satunya adalah membuat data protection impact assessment atau assessment terhadap pemrosesan data pribadi, ataupun nanti kalau di Eropa itu, di Indonesia mungkin belum diatur, tapi di Eropa itu kalau mau memproses data pribadi spesifik itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung asal kita memproses data pribadi yang spesifik. Kaitannya dengan harus ada justifikasinya. Misalkan rumah sakit, proses informasi kesehatan untuk apa gitu kan. Nah, itu harus harus jelas dan harus ada prosedur-prosedur secara khususnya gitu. Oke, nah lalu ini mungkin agak sedikit teknis eh, kaitannya dengan nanti ada di sini juga ada kaitannya dengan peran peran perusahaan itu sebagai apa sih gitu. Ada yang namanya pengendali, ada yang namanya prosesor. Nah ini perlu dipahami juga. Ada juga nanti pengendali bersama, ada pengendali-pengendali. Kenapa kenapa sih perlu dibeda-bedakan gini perannya? Perbedaan peran ini dimaksudkan untuk eh, perbedaan tanggung jawabnya. Nah, ini mungkin agak sedikit jelimet ya teman-teman nanti, tapi ini untuk mungkin sedikit pengetahuan juga untuk teman-teman. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan di mana pengendali itu dia orang yang memproses data pribadinya untuk tujuan dia sendiri. Dia menentukan tujuannya dan dia juga melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi itu. Ada yang namanya prosesor. Nah, kalau prosesor itu orang yang disuruh sama si pengendali untuk memproses data pribadinya. Nah, itu ada dua perbedaan, ada yang namanya pengendali, ada yang namanya prosesor. Tanggung jawabnya beda. Prosesor itu bertanggung jawab ke pengendali, sementara pengendali itu bertanggung jawab ke subjek data pribadi. Jadi si prosesor ini nggak boleh tuh ngelakuin apa yang di luar apa yang disuruh oleh pengendali. Ini teknis banget, tapi ini ada cheat sheet-nya yang teman-teman bisa baca. Eh, ini kaitannya dengan jawabnya nanti juga ya tadi saya sampaikan kaitannya dengan hal-hal resiko-resiko tadi. Ini tergantung perannya apa nih. Kalau perannya dia sebagai prosesor, ya apakah dia bisa diberikan 2% dari annual revenue ini? Nah, itu siapa yang bertanggung jawab nanti itu kaitannya akan ke sana. Jadi perusahaan juga nggak serta merta misalkan apalagi banyak teman-teman IT di sini sebagai developer apps-nya gitu kan, tapi disuruh sama satu perusahaan gitu kan ada terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Nanti teman-teman bisa bilang, saya kan prosesor, saya ngerjain ini disuruh perusahaannya. Jadi yang harusnya bertanggung jawab lebih ya perusahaannya. Nanti itu perbedaan-perbedaan tanggung jawab ini yang bisa menjadi pembedanya gitu. Oke. Nah, ini ada kewajiban-kewajibannya ini seperti yang saya bilang tadi. Kewajiban yang jadi pengendali ini banyak banget. Sementara kalau prosesor itu jauh lebih sedikit lah, kurang lebih seperti itu. Dimana kalau jadi pengendali itu ini yang sebelah kiri ada beberapa kewajibannya, lumayan banyak memang kewajiban-kewajibannya dan ini rata-rata memang baru. Jadi di perusahaan rata-rata masih belum begitu menerapkan. Ini kalau teman-teman pernah dengar, oh saya konsen atau enggak memberikan data pribadi saya. Biasanya kan sering ya teman-teman di website gitu kan, ketika mau apply something atau ketika mau transaksi aja kan, biasanya ada yang namanya privacy. Dulu namanya privacy policy teman-teman. Cuman sebenarnya privacy policy itu kurang tepat digunakan namanya. Jadi yang benar itu adalah privacy notice atau informasi pemrosesan data pribadi. Nah, itu apa sih sebenarnya itu? Itu adalah namanya dasar pemrosesan. Tapi dasar pemrosesan itu nggak cuma itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Dasar pemrosesan itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam nih yang warna abu-abu ya, abu-abu muda. Ini dan namanya dasar pemrosesan. Jadi dasar pemrosesan itu dasar bagi perusahaan untuk memproses data pribadi. Kalau nggak ada dasar pemrosesan ini, perusahaan nggak boleh proses data pribadi. Akibatnya sanksi. Itu jelas. Jadi harus ada dasar pemrosesannya. Ini pilihan. Jadi kalau misalkan persetujuan itu sebenarnya namanya konsen itu susah banget didapetin.
Kenapa? Karena konsen itu kita harus memberikan konsen itu secara sah dan oke, kita benar ngeklik konsen itu kita bisa dan kita bisa mencabut kapan saja. Jadi kalau kita udah ngasih setuju, data kita mau diproses, kita bisa aja kita besok nggak mau deh, saya nggak mau data saya diproses lagi, itu bisa. Nah, makanya ada beberapa pilihan lain juga. Ada namanya pemenuhan perjanjian. Jadi kalau ada kontrak misalkan nasabah dengan bank gitu, itu boleh tuh, itu bisa datanya diproses sesuai dengan perjanjiannya apa sampai perjanjiannya selesai. Ada juga kalau kaitannya dengan pemenuhan kewajiban hukum, misalnya eh, untuk bayar pajak gitu dari perusahaan, itu kan ada data pribadi yang diproses. Nah, itu karena memang itu kewajiban hukum, ada diatur di undang-undang, itu perusahaan boleh aja tanpa ada kontrak, tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan. Atau misalkan perlindungan kepentingan vital. Ini kaitannya dengan nyawa, teman-teman. Kaitannya dengan nyawa kayak gimana sih maksudnya? Misalkan teman-teman nauzubillah min dzalik kayak ini, ada yang di jalan tabrakan itu kan, harus dilarikan ke rumah sakit. Otomatis kan kita harus cari nih data pribadinya ini orang siapa gitu kan. Dalam mencari data pribadi ini jadinya tidak ada justifikasi untuk kita demi menyelamatkan nyawa ini kita mencari data pribadinya atau ngepost foto yang bersangkutan di internet itu korban kecelakaan untuk mencari itu boleh teman-teman. Lalu ada kaitannya dengan kepentingan umum. Kepentingan umum ini misalkan untuk kaitannya misalkan tilang misalkan di jalan itu yang dilakukan oleh pelayanan publik segala macam atau kaitannya kayak waktu COVID kemarin itu kan data kita diproses juga itu boleh juga. Lalu ada pemenuhan kepentingan sah lainnya. Nah, ini kita juga harus memperhatikan ada kepentingan-kepentingan sah yang memang agak sulit nih dapetin izin dari subjek datanya kayak misalkan kita masang CCTV di kampus gitu kan. Masang CCTV di kampus itu kan nggak mungkin kita minta orang yang kita rekam wajahnya untuk setuju. Nggak mungkin kita bikin perjanjian dulu. Ada di aturan undang-undangnya nggak ada juga gitu kan. Kepentingan umum yaitu sebenarnya di lingkup private kan di kampus gitu. Tapi ini kepentingannya hanya untuk keamanan kampus dan dirugikan nggak subjek data pribadinya? Enggak. Nah, jadi boleh. Nah, tapi dalam hal menerapkan pemenuhan kepentingan sah ini, itu harus dilakukan assessment. Ada namanya legitimate interest assessment atau kita melakukan assessment dulu pemenuhan kepentingan ini memang sah atau tidak merugikan subjek data pribadi atau tidak. Nah, itu yang paling utama. Itu yang paling utama harus diketahui untuk kewajiban pengendalinya. Harus ada dasar pemrosesannya. Dan di yang lain-lainnya ini ada beberapa aturan lainnya. Ini bisa itu kaitannya nanti dengan dibuat kebijakan atau ada beberapa dokumen baru seperti misalkan record of processing activity ini perekaman kegiatan pemrosesan atau penilaian dampak pelindungan data pribadi ini merupakan dokumen-dokumen teknis yang baru. Nah, eh, lalu pasti di bayangan teman-teman di sini kan kewajibannya itu fokusnya di apa ya cyber security-nya kan. Sebenarnya nggak juga teman-teman. Jadi nggak melulu kita ngomongin tentang cyber security. Cyber security iya penting, tapi eh, kegagalan itu kan sebenarnya bisa datang dari mana aja. Nah, ketika kegagalannya itu bisa datang dari mana aja, maka yang perlu dilindungi itu adalah bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan dalam perusahaannya, bagaimana pencatatan dalam pemrosesan data pribadinya, gitu, dan bagaimana pengawasan-pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat, mau itu karyawan, mau itu vendor, mau itu pihak outsource, dan lain-lain. Nah, sehingga ketika kebijakan-kebijakan ini sudah jelas, variabel-variabel kebijakan yang diwajibkan dalam Undang-Undang PDP ini sudah jelas, meskipun ada hacking atau ada attack ke sistem keamanannya, maka belum tentu sebenarnya perusahaan akan diberikan sanksi segitunya. Nah, bisa kita lihat lagi di sini sanksi administratifnya itu sebenarnya dikalikan variabel pelanggaran ya. Nah, sanksi administratifnya ini dikalikan variabel pelanggarannya. Variabel pelanggarannya jadi misalkan kalau misalkan kewajibannya yang tadi itu sudah terpenuhi semuanya,
bisa saja dikalikan nol, walaupun terjadi kebocoran data pribadi. Nah, gitu ya. Jadi memang yang penting adalah dalam pelindungan data pribadi perusahaan itu wajib memenuhi semua yang ada dalam kewajiban pengendali yang ada dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oke, dan juga di sini yang sebelah kanan ini ada kewajiban prosesor, seperti saya bilang. Jadi prosesor ini adalah sebenarnya sebatas semacam apa ya, on behalf of pengendalinya. Jadi memang dia cuman disuruh doang. Jadi kalau disuruh doang kewajibannya memang nggak lebih banyak. Jadi kewajibannya itu beberapa yang memastikan akurasi, melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah pengendali dan tidak boleh memproses lebih dari itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini tadi dasar pemrosesan sudah dijelaskan juga. Nah ini kaitannya dengan framework pelindungan data pribadi. Gimana sebenarnya kita perlu melindungi data pribadi di perusahaan? Ada yang pertama namanya kita harus menerapkan governance atau sistem yang baik di perusahaan. Ada prinsip peran lingkup prinsip-prinsip dasarnya, menyesuaikan stakeholder-stakeholdernya, lalu dilakukan assessment. Kita di awal dulu kita lihat gambaran umum sudah sejauh apa sebenarnya perusahaan ini terkait dengan pelindungan data pribadinya. Lalu kita melindungi perusahaannya dengan membuat berbagai policy dan lain hal sebagainya. Lalu sustain. Jadi memang pelindungan data pribadi ini berkelanjutan teman-teman. Nggak bisa sekali implementasi terus sudah di sustain ini kita harus melakukan awareness, kita juga melakukan monitoring maupun audit terhadap pelindungan data pribadi. Nah, ini yang menjadi penting. Awareness itu menjadi penting karena eh, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya kebocoran data pribadi atau kegagalan data pribadinya itu bukan dikarenakan serangan-serangan cyber, tapi justru dikarenakan oleh karyawan-karyawannya yang mungkin nakal atau karyawan-karyawannya mungkin lalai. Sesimpel misalkan laptop saya jatuh atau hilang gitu kan, dibawa sama orang, data pribadi ada di dalamnya, itu bisa aja ada kegagalan pelindungan data pribadi di situ. Jadi tidak melulu serangan cyber gitu, bisa jadi sebenarnya karena kelalaian dari pegawainya. Dan yang terakhir ada namanya respon. Jadi kita udah siap kalau misalnya terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, kita harus siap dengan skema apa yang harus kita lakukan. Oke, nah lalu juga ada kaitannya dengan standar sama PDP. Nah, ini juga terkait dengan shifting. Seperti saya bilang sebelum di awal tadi, ada yang namanya ISO. Kalau teman-teman tahu juga di sini, ISO itu ada suatu standar dan di salah satu standar ada ISO 27001, di mana itu merupakan standar keamanan pelindungan data pribadi. Memang sudah ada dari dulu gitu kan. Tapi kenapa sih apa yang beda dengan undang-undang PDP? Jadi dulu itu fokusnya itu hanya ke perusahaan ya company saja, gimana sih data di dalam perusahaan ini dilindungi. Tapi dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi, fokusnya berubah jadi bagaimana sebenarnya hak-hak si subjek data pribadi ini bisa dipenuhi gitu. Oke, mungkin rasanya saya agak kecepatan juga ya tadi ngomongnya. Jika misalkan ada teman-teman ada yang mau nanya kah? Di sini mungkin saya tadi sekilas saja ini materinya yang saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Mungkin bisa di kolom chat ataupun bisa langsung ya. Saya kembalikan ke moderator ya. Iya Bapak, oke terima kasih Bapak materinya sangat bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, kita buka untuk 3 orang penanya. Silakan. Atau dari Mbak moderatornya mau nanya mungkin. Barangkali pesertanya di chat, barangkali malu-malu. Mangga silakan Bapak. Langsung dijawab barangkali.
Maaf Bapak, nggak ada suaranya. Oh maaf, saya tadi masih mute. Saya udah baca pertanyaannya. Terima kasih di mute. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih Mas Dwiki atas pertanyaannya. Eh, ya, ini menjadi suatu hal yang baru yang sering diperdebatkan, kayak bahkan bahkan banyak yang skeptis. Ngapain sih sebenarnya undang-undang pelindungan data pribadi? Wong udah sangat banyak kok data pribadi kita bocor. Bahkan kemarin ada salah satu orang dari Komdiki yang mengatakan udah bukan bocor lagi, banjir gitu kan. Tapi gimana sih gitu kan melakukan pencegahannya dan juga ada keseimbangan antara keamanan dan penggunaan yang lancar. Jadi memang konsepnya adalah seperti ini. Sekarang itu ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dari pelindungan data pribadi. Salah satu mindset yang harus diubah dari perusahaan itu bagaimana tidak lagi mengumpulkan data secara eksesif. Jadi data yang dikumpulkan itu yang memang diperlukan aja. Jadi perusahaan atau mungkin nanti teman-teman di sini punya perusahaan ataupun bekerja di dalam suatu perusahaan, itu gimana data yang dimintanya itu jangan terlalu banyak sehingga resiko kebocoran data pribadinya semakin minim. Saya ambil contoh tadi saya lihat beberapa teman-teman di sini ada yang SDM ya atau mungkin kaitannya dengan HR. Saya lihat juga tadi ada beberapa yang kaitannya dengan HR. HR itu banyak yang atau teman-teman yang mungkin udah pengalaman mencari kerja pasti ditanyanya macam-macam, banyak banyak banget, mungkin dari mulai eh, nama ibu, nama bapak, nama siapa, sangat banyak gitu. Nah itu eh, mindsetnya harus diubah. Sebenarnya perlu nggak sih sebenarnya kita minta data itu gitu kan? Kita harus harus identifikasi dulu di awal. Kita tuh perlu nggak sih minta data-data itu gitu kan? Itu yang paling pertama harus dilakukan oleh perusahaan atau paling pertama yang harus ditekankan kepada setiap perusahaan. Kita harus identifikasi dulu data yang kita minta tuh beneran kita perlu atau enggak sih, kepake atau enggak sih. Misalkan teman-teman di sini buat daftar, saya nggak tahu ya daftar di sini diminta apa aja. Misalkan diminta fotokopi KTP, perlu nggak sih diminta fotokopi KTP gitu kan? Diminta kartu keluarga, perlu nggak sih? Sementara di dalamnya itu identitasnya tuh banyak. Yang mana kalau digabung-gabungkan, dicocok-cocokkan, nama ibu, biasanya buat perbankan, nanti di dalamnya lagi ada NPWP mungkin. Nah itu hal-hal yang mungkin bisa jadi resikonya makin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kaitannya dengan bagaimana perusahaan itu harus memiliki sistem. Sistem yang saya sampaikan tadi di presentasi saya. Kaitannya dengan bagaimana tidak tidak hanya tidak hanya apa namanya tidak hanya fokus di bagaimana sih menerapkan cyber security-nya, tapi juga di sini bisa fokus ke untuk mengakses, ngeprotek, sustain dan responnya. Di sini harus 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 jelas semuanya gitu. Kita harus tahu bagaimana eh, konsep pelindungan data pribadi yang ada di perusahaannya. Kita protect dengan policy, dengan perjanjian-perjanjian antar perusahaannya, dengan vendor. Kita juga protect dengan tools-tools yang ada, sistem yang ada, dan lalu kita training semuanya. Semua pegawai kita di training. Itu training-training pegawai itu penting. Kenapa? Supaya semuanya mengetahui gimana sih biar amannya gitu. Nah, dan di sini juga perlu ada insiden respon yang baik. Ini kaitannya juga seperti Mas Dwiki sampaikan bagaimana punya kemampuan pemulihan data yang cepat. Saya ambil contoh kemarin kasus ya negara kita PDN itu kan Pusat Data Nasional kita kan. Itu kan permasalahannya kan tidak ada backup di situ gitu kan. Jadi gimana caranya ketika ada kejadian itu bisa langsung responnya cepat gitu kalau misalkan sistemnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, kurang lebih hal-hal tersebut yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Framework seperti ini akan membuat perusahaan bisa lebih baik lagi mengelola pelindungan data pribadi atau sesuai dengan bagaimana ada terjadinya keseimbangan antara pengguna dan apa namanya kelancaran yang ada dalam
data pribadi gitu. Ini juga ada pertanyaan ya Pak Hasan Zainuddin, izin kita jelaskan standar keamanan data menggunakan framework COVID-5, apakah sama seperti ISO? Ya itu standar-standar keamanan itu kan kurang lebih mirip-mirip seperti ISO ya. Memang itu tadi saya ambil contoh ISO, itu salah satunya, dan itu beberapa standar keamanan yang memang digunakan oleh perusahaan. Nah, bedanya kan itu kan sertifikasi-sertifikasi itu suatu standar-standar. Nah, memang standar-standar itu menjadi penting juga untuk perusahaan sebenarnya untuk pelindungan data pribadi ini salah satunya. Namun di sisi lain ada beberapa aturan-aturan yang memang masih belum tercantum di dalam standar-standar tersebut yang memang lagi di combine. Jadi tadi tadi ini sekaligus pertanyaan Mas Dwiki juga. Jadi selain misalkan dari manajemen pelindungan data pribadi yang sudah clear itu kan sudah sesuai dengan aturan undang-undang pelindungan data pribadinya, apabila tingkatkan lagi dengan penerapan-penerapan framework pelindungan data pribadi atau framework management information security management system atau framework lainnya dalam keamanan data itu akan sangat bagus untuk melindungi data pribadinya. Namun memang yang membedakan kalau ISO, COVID-5 dan lain sebagainya itu memang sudut pandangnya masih di perusahaan. Yang beda di sini, kalau undang-undang pelindungan data pribadi ini, sudut pandangnya lebih ke subjek data pribadinya, lebih ke pemenuhan haknya, gitu. Oke, Mas Hasan, Mas Dwiki, apakah menjawab atau ada pertanyaan lagi, lanjutan lagi? Oke, Silakan mungkin mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk satu orang lagi. oke, apakah masih Bagaimana ada? Bapak? Dilanjut atau Kalau sudah, kalau sudah, itu saya sudah sih materinya sudah semua. Oh, ini di ada tahun satu lagi 2024 Pak? tadi Atau ya, ada Bjorka ya. Dilihat dari undang-undang sudah pedoman pelindungan voucher bank skeptis perusahaan-perusahaan menyimpan data pribadi kita lemah BPJS perusahaan cukup bonafit. Nah ini eh, menarik juga ini terkait dengan kebocoran data pribadi di BPJS gitu. Jadi mungkin teman-teman IT atau teman-teman informatika yang di sini yang lebih paham dan bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana serangan siber itu bisa berlangsung. Tapi gini teman-teman, kadang-kadang sekuat apapun sistem, kadang-kadang kita lalai dengan eh, apa ya sebutannya hal yang kita lakukan itu udah sistemnya bagus, tapi mungkin tuh factor authentication-nya ataupun misalkan autentikasi-autentikasi yang dilakukan itu terlalu lalai lah. Kayak contohnya misalkan ada kaitannya dengan apa namanya uh, forget password nanti uh, forget passwordnya juga bisa cuman nama orang tua gitu. Coba coba misalkan kalau nama orang tuanya yang bisa di search di internet atau misalkan tempat lahir yang bisa di search di internet ataupun suatu hal yang sangat mudah ditebak itu kan akan sangat merugikan atau akan sangat mudah bagi attacker untuk melakukan pembobolan. Nah, di sini perlu awareness terhadap siapapun yang membuat frameworknya untuk bisa layer-layer dari data pribadinya yang ditingkatkan. Kaitannya dengan BPJS, banyak skeptis perusahaan-perusahaan menyimpan data pribadi informasi security system BPJS apakah lemah. Ya, itu makanya dibilang lemah atau tidak, saya jujur tidak begitu mengetahui lemah atau tidaknya. Tapi banyak yang sebenarnya keamanannya atau tools yang digunakannya tinggi, menggunakan vendor-vendor yang terkenal. Cuman ketika implementasinya ternyata hal-hal yang celah-celahnya itu dilakukannya sangat mudah atau kadang-kadang kebocoran-kebocoran datanya itu terjadi di karyawan-karyawannya gitu. Misalkan ada phishing ke email dan lain hal sebagainya itu malah justru itu yang jadi celah atau vendor.
Nah, seperti kejadian dari PDN, seperti yang saya tahu itu justru kejadiannya malah di vendornya gitu. Bukan di perusahaannya, perusahaannya udah mati-matian gitu kan, bikin keamanan yang kuat itu. Tapi ternyata bocornya malah dari vendor gitu. Nah, itu juga yang diwajibkan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini salah satu yang harus diperhatikan gitu dari vendornya gitu. Nah, ya gitu itu. Jadi bonafide bonafide perusahaan saya bisa bilang sekarang pelindungan data pribadinya itu masih minim, masih sangat minim. Nah, sehingga sekarang itu mereka itu seperti saya bilang tadi ada undang-undang ini, mereka tuh langsung jadi ketar-ketir langsung mereka berlomba-lomba untuk menyusun pelindungan data pribadi yang baik gitu. Nah, jadi tahun 2022 itu ketika kejadian itu masih belum ada lah, masih belum belum berlaku sepenuhnya undang-undang ini. Jadi belum bisa dikenakan atau belum bisa disidangkan lah dengan aturan PDP yang baru ini. Oke. Itu tadi apakah menjawab Mas Romadoni? Ya, sembari lanjut lagi ya. Nah, ini juga ini Nurul Hidayah Mbak atau Mas ya? Mbak Nurul ya, Mbak Nurul Hidayah ini eh, peran AI dan machine learning dalam deteksi ancaman siber. Ini jawabannya iya dan tidak gitu. Bisa iya membantu. Kenapa? Karena peran AI dan machine learning untuk insider threat, alarm kayak gitu itu bisa sangat sangat bagus, sangat bagus. Cuman di sisi lain ini kadang-kadang bisa menjadi drawback juga kaitannya dengan false alarm ataupun kaitannya nanti dengan justru malah ada data pribadi lagi yang diolah lagi yang eksesif lagi untuk menentukan bahwa ini deteksi ancaman atau tidak gitu kan. Nah, itu sehingga perlu lagi ditelusuri dulu AI dan machine learning ini sejauh apa penggunaannya. Kita harus perlu tetap assess lagi apakah jangan akhirnya asal-asalan pakai gitu. Misalkan kayak kita penggunaan AI dan machine learning itu kadang-kadang bisa bisa jadi pisau bermata dua. Eh, Jika digunakan dengan baik akan bagus, tapi di sisi lain juga tetap menimbulkan resiko-resiko lainnya gitu. Dan banyak ya, banyak dalam deteksi ancaman cyber itu penggunaan tools-tools apa namanya AI dan machine learning ini tentunya akan memudahkan dalam pelindungan data pribadi atau memudahkan dalam penjagaan cyber di perusahaan gitu. Oke, mungkin Mbak MC ada yang mau nanya lagi atau ada yang follow up dari pertanyaan-pertanyaannya? Mungkin sudah ditutup untuk pertanyaan, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Materinya sangat memberi manfaat dan menambah wawasan. Pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Bapak Santun Gunadi, SHLM, tentang webinar kewajiban keamanan data dalam era baru, aturan perlindungan data pribadi. Jadi secara kelurahan, kewajiban keamanan data di era ini menuntut pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Organisasi dan individu harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Berarti transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus menjadi landasan dalam pengelolaan data tersebut. Oke, Alhamdulillah rancangan. Oke. Sebelumnya kita foto bersama dulu, mungkin bisa on cam belum penutupan. Ya, untuk teman-teman yang mungkin mau tahu lebih lanjut tentang aturan-aturan pelindungan data pribadi, saya juga sering share di LinkedIn, teman-teman. Mungkin bisa connect dengan saya di LinkedIn, Santun Gunadi, dicek aja di LinkedIn, kayaknya orang yang namanya Santun Gunadi cuma saya ya. Bisa connect juga di LinkedIn dengan saya. Saya rutin membagikan materi terkait dengan pelindungan data pribadi juga di LinkedIn. Atau bisa diskusi-diskusi dengan saya di LinkedIn. Oke, sudah siap? Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar kewajiban keamanan data dalam era baru aturan perlindungan data pribadi kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua agar lebih aware lagi untuk data yang kita miliki. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Santun Gunadi SHLLM, para dosen-dosen, dan para peserta yang sudah hadir berpartisipasi memeriahkan webinar hari ini. Demikian Terus acara hari ini. sertifikatnya Saya mana? sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsung diskusi. Selanjutnya kami Enggak, mohon sertifikatnya diri. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.